Oke, kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang bagi saya pribadi ini sangat spesial, luar biasa gitu ya. Dulu banyak orang yang bingung ketika saya bilang mau ketemu siapa, mau ketemu Dek Jun. Oh, yang anak band itu ya, dia bilang. Ya, anak band yang mana gitu? Jun Bintang, ternyata sama-sama Dek, sama-sama Jun. Cuma yang ini berbeda. Ini adalah Dek Jun, produser Intan Dewata Record. Apa kabar? Saya manggilnya Mbok Dek Jun atau Dek Jun aja. Sehat-sehat Dek Jun ya? Sehat. Perasaan dari dulu akhir 90-an saya tahu sampai sekarang masih tetap segini aja ya? Apanya? Awet gitu ya? Tetap fit gitu ya? Kesibukan apa sekarang, Dek? 50 lebih saya. Nah, itu dia. Percaya nggak, Dek? 50 lebih loh, udah. Kesibukan apa sekarang, Dek? Setelah tidak lagi berkutat dengan studio rekaman. Ya ada beberapa bisnis ya, termasuk saya punya toko peralatan rumah tangga. Ya jadi kesibukan saya di sana sekarang gitu. Sama sekali tidak bersentuhan dengan musik lagi ya saat Sama ini? Sama sekali, ya? 25 tahun. 25 tahun ketika saya udah mulai angkat bendera, mengibarkan bendera putih tahun 2000. Album terakhir yang saya keluarkan, album Mang Cucun, Sayang Sekayang-Kayang. Nanti kita lihat covernya, saya ada filenya. Dek, ini mungkin saya ingin dari awal dulu tahu. Orang dari dulu bertanya-tanya, namanya Dek Jun. Tapi setelah melihat wajahnya, sama kayak saya. Chinese gitu. Boleh diceritakan nggak Dek Jun itu bagaimana asalnya dari mana? Terus kemudian sampai tiba-tiba bisa tertarik ke lagu pop Bali. Ya, itu sebenarnya nama singkatan saya. Memang nama saya memang Jun. Kemudian saya karena paling kecil saya dipanggil Dek. Itu di rumah. Jadi Dek Jun memang panggilan saya. Dek dari adek gitu ya. Okay. Memang nama bukan karena bukan karena kadek dalam bahasa Bali gitu. Tidak, bukan enggak. Ya? Oh. Memang nama saya Dek Jun gitu. Oke, itu yang baru pertama kita tahu. Orang dulu kinanya kadek gitu ya, ketika Made atau apa. Asal dari mana aslinya Dek Jun? Saya asalnya dari Lampung. Sampai tiba-tiba datang ke Bali tahun berapa mungkin? 89. 89 udah ke Bali. Waktu itu sekolah bisnis atau gimana? Kuliah waktu itu saya. Kuliah, jurusan apa? Di manajemen. Di manajemen di Udayana ya? Di Undiknas. Di Undiknas, kuliah manajemen 89. Terus kemudian tiba-tiba jatuh hati pada lagu pop Bali itu gimana ceritanya? Saya waktu itu dapat ngisi acara, saya diajak lomba nyanyi di Bukit kalau nggak salah waktu itu ada acara band seperti itu ya. Nah, saya diajak nyanyi ke sana, ada TVRI dan saya waktu itu ditawarin sama TVRI. Bagus kamu nyanyi, mau nggak ngisi acara di TVRI gitu. Nah, tapi sebelumnya juga saya di Lampung juga aktif di musik, saya punya grup musik ya. Saya aktif ya ngeband. Nah, kemudian iseng-iseng saya mainlah ke TVRI dan saat itu saya ketemu sama Ian Bero. Ya itu awal-awal dari saya terjun ke dunia musik pop Bali. Nah kemudian Ian Bero bilang, oh pencipta lagu ya, iya saya senang bikin lagu, saya bilang begitu. Waktu itu sambil kuliah udah mulai bikin lagu? Sudah. Tapi belum lagu Bali ya? Belum lagu Bali, masih lagu Indonesia. Nah kemudian dengan Ian Bero gampang kok bikin lagu, kamu beli alat aja ini. Nanti kamu bisa rekam sendiri, bisa ngirim sendiri waktu itu. Nah, akhirnya saya waktu itu masih iseng-iseng ya, saya dengan alat yang minimal mungkin gitu. Yang penting lagu-lagu saya bisa dokumentasikan terarranger gitu lagu-lagu saya. Nah, udah dari situlah saya start. Kemudian saya sering main ke tempat Gungka, Anak Agung Madi Cakra. Nah, di situ saya sering begadang di sana sampai jam 2, jam 3 pagi. Salah satu muridnya almarhum Anak Agung Madi Cakra ya? Iya. Waktu itu berarti baru cuma menciptakan, belum sudah ngarrange sendiri? Iya. Oke. Ya, jadi waktu itu saya masih itu sekali, masih dengan dengan lagu-lagu Bali, masih agak awam. Masih awam seperti itu ya. Jadi saya banyak berguru sama Anak Agung Madi Cakra dengan gungkanya. Jadi saya sempatnya malam, umpamanya jam 12, ya jam 12 saya ke sana bawa martabak. Jam 12 malam? Iya. Dan almarhum Anak Agung Madi Cakra welcome untuk welcome. Dia senang saya kunjungi. Kalau saya tidak kunjungi malah, adik bisin teke gitu. Karena
waktu itu juga hiburan ya, kita kadang-kadang tuh yang ngalor ngidul lah ngomongnya ke sana ke sini. Tapi dia banyak memberikan saya apa namanya? petuah-petuah. Pokoknya kayak lagu Bali itu yang sederhana, itu ke satu. Saya ingat sekali, masih ingat sampai. Itu yang saya pegang. Yang kemudian yang kedua, teliti terhadap syair lagu. Ya, liriknya itu ya. Liriknya. Jangan bikin malu, syair itu benar-benar sudah jadi, jangan merasa puas, bikin lagi, dikoreksi lagi, pokoknya sampai tidak ada kesalahan dalam lagu itu. Nah itu dari segi syair. Kemudian tema, ambillah di masyarakat sehari-hari, bagaimana kejadian di masyarakat. Kemudian nada, tembang, gituin. Tembangnya gimana Ji? Ya tembangnya harus tembang Bali lah, namanya lagu Bali, gitu. Apa namanya? Pokoknya harus belajar gitu. Nah pada saat itu saya tuh masih semi gitu ya, makanya lagu-lagu saya banyak kan pentatonik gitu. Ya, artinya masih modern, ya Bali ya. Akhirnya terakhirnya saya ya itulah penggabungan pentatonik, saya bikin musiknya, kemudian udah gitu ya masuklah ke Bali, banyak lagu-lagu saya juga lagu Bali gitu. Sampai memutuskan kemudian untuk merekam sendiri dan merilis itu tahun berapa deh? Mungkin sekitar tahun 91. 91 udah ya? Sudah pakai nama Intan Dewata Record waktu itu? Sudah, waktu itu saya bagaimana caranya, waktu itu saya pernah ada menjual lagu, salah satu lagu saya, lagu pertama saya, jadi judulnya Lestari Tanah Lot, kemudian saya juga sempat menyanyi lagu Jaban Pura, lagu itu waktu itu populer sekali, masih zamannya Yan Bero dan zamannya Yong Sagita. Ya waktu itu. Jadi saya kalau saya awal 90 Widi belum muncul ya? Belum. Widi baru 2-3 tahun kemudian ya. Waktu itu sudah Yan Bero pentas, saya ikut. Widi masih nyanyi lagu dangdut waktu itu, belum ya, ada dengan lagu. bandnya waktu itu. Ya, belum ada lagu waktu itu. Nah, kemudian ya jalan-jalan saya sampai pengurusan izin dan lain sebagainya lah, begitu. Waktu itu kenapa berpikir akhirnya, kenapa Dek Jun nggak memutuskan untuk jadi penyanyi aja? Kenapa malah berpikir membuat perusahaan label rekaman gitu? Kalau penyanyi itu sebenarnya saya tidak pede gitu, saya nggak pede. Yang membuat nggak pede apa? Nggak tahu, pokoknya saya nggak pede. Kalau saya nyanyi, saya dengar suara saya sendiri, rasanya kok nggak enak gitu. Mungkin karena cengkoknya atau lafal Balinya yang belum saya. Bisa Saya cengkok semua bisa. Cuma saya mendengar lagu suara saya sendiri itu tidak pede. Kurang puas juga. Iya, kurang puas. Nah, kemudian kayaknya lebih bagus saya berkarya di belakang deh, saya pikirkan ya. Lagu-lagu ciptaan saya aja, begitu. Akhirnya baru memutuskan buka label itu gitu, Intan Dewata. Itu waktu rekaman pertama masih ingat nggak? Albumnya siapa? Keroyokan atau single? Waktu itu saya membuat album sama langsung ya, album pertama saya, perdana saya Intan Dewata itu judul albumnya Mebat. Mebat itu langsung rekrut penyanyi belum? Ya, Mebat. Waktu itu saya proses pembuatan Mebat, waktu itu sudah ada Mang Cucun. Ada Mang Cucun, ada Yan Bero, kemudian saya, ditambah lagi waktu itu saya bilang sama Yan Bero, gimana kalau kita cari-cari penyanyi cowok, yang ceweknya sudah ada Mang Cucun, cari lagi satu cowok gitu. Akhirnya saya keliling-keliling lah di Gianyar, ketemulah Yanse gitu. Waktu itu Yanse, saya jadi juri kalau nggak salah di Gianyar, di Radio Gianyar, kemudian saya dapat Yanse itu. Yanse menang juara 1, saya aja rekaman gitu. Nah ini kan menarik, mungkin kita langsung lompat aja perkembangannya. Pada akhir kemudian, Intan Dewata Record itu kan bukan saingan sih, tapi lebih dianggap turut meramaikan lagu pop Bali. Orang dulu mungkin sebelumnya hanya kenal Aneka, Bali Record, Maharani, tiba-tiba muncul Intan Dewata. Dan yang paling, kalau menurut saya pribadi, ini dahsyat sebetulnya bahwa dari Intan Dewata banyak muncul penyanyi-penyanyi top yang sampai sekarang masih eksis. Nah, bagaimana dulu Dek Jun bisa, artinya feeling Dek Jun menentukan, oh ini bagus, ini saya ajak, mereka datang ngelamar atau gimana waktu itu? Saat itu ada yang datang ke studio, ya dengan saya mengeluarkan album, ada studio juga, mungkin terlalu angker kalau mereka mau ke Maharani atau ke Aneka, sering ditolak-tolak, langsung mental-mental gitu ya. Artinya mereka yang ditolak itu akhirnya coba ke Intan Dewata. Coba ke Intan, mungkin jadi tempat saya di tempat uji coba jadi. Tapi saya juga cukup selektif dari dari itu, saya juga selektif gitu kan, saya lihat oh bagus suaranya, banyak sih yang ngelamar-ngelamar jadi penyanyi banyak. Jadi
eh, saya juga sedikit idealis orangnya gitu loh, jadi susah itu. Sebenarnya kalau dikatakan saya produser, saya bukan produser gitu loh. Sebenarnya saya tidak pantas jadi produser. Pada saat itu saya tuh cuma apa namanya ya? Saya cuma seniman sebenarnya, bukan yang seorang penggemar produser. musik, yang suka musik gitu jadinya. Ya, kalau jelas waktu itu kalau saya mau ngelawan Aneka Record tidak mungkin, mereka sudah punya ribuan produk ya dari gamelan dan lain sebagainya. Saya hanya sebagian kecil, intinya yang ingin memperlihatkan ini loh seni yang berbeda mungkin. Waktu itu memang gimana ya, seleksi. Kemudian saya sedikit melihat gitu loh karakter vokal gitu, karakter vokal. Nah kalau saya produser mungkin saya melihat oh yang ganteng duluan nomor satu. Saya terima, lebih ke hitungan gitu. bisnisnya gitu. Bisnisnya ya. Jadi pada waktu di awal itu Dek Jun masih membawa separuh idealis, ada nggak penting berpikir oh ini bakal booming nggak lagunya, belum berpikir ke sana. Tidak berpikir ke sana. Jadi memang waktu saya ngobrol-ngobrol sama Gongka itu saya dibilangin susah loh jadi artis itu. Seperti Gongka ya tinggal di tengah sawah. Saya dibegitu-begitu kan sama Haji Cakra gitu loh ya. Sing ada apa deh gitu. Sing ada apa deh. Ya, lihat Gongka tinggalnya di tengah sawah. Ya, udah oke dah. Saya bilang berarti saya harus mendedikasikan diri saya ke dalam seni yang sekarang saya tinggal di Bali dan harus seni Bali yang saya geluti seperti itu. Seperti itu. Jadi cuannya nomor 2 deh gitu. Hobi dulu awalnya gitu. Saya percaya aja hobi dulu gini. Tapi masih ingat nggak setelah ngerilis ya kalau kita ya walaupun cuan nomor 2, tapi ini kan tetap mungkin kalau kita ingat perjalanan Intan Dewata dari album ke-1, ke-2, ke-3 itu di album keberapa Dek Jun baru ngerasakan bahwa oh ini balik modal atau apa gitu. Atau ada nggak yang jeblok sekali? Ada sih album-album uji coba karena kadang-kadang mereka tiap hari datang ke studio gitu ya. Saya secara apa namanya kemanusiaan, saya berpikir kasihan ini grup ini sering datang ke sini. Ya udah keluarin aja, saya gambling aja. Ya, ibarat membantu mereka gitu. Ya, saya tidak memang saya tidak targetkan. Saya sudah tahu juga album ini tidak akan booming. Saya tahu, tahu persis saya itu. Tapi bagi saya ya anggaplah saya ya asal bisa jalan aja. Waktu itu produksi minimal masih 1.000 ya? Minimal 1.000 kaset ya boleh waktu itu. Yang penting kelas reunion. Itu ya saya itu aja prinsipnya kan begitu. Wadah kadang mereka jauh-jauh loh. Itu yang saya kasihan. Dari daerah banyak ya? Dari Karangasem. Dari Bangli, itu ada dari Singaraja gitu. Kalau yang seperti ini tidak saya terima, mungkin tidak saya ambil lagunya satu. Kasihan kadang-kadang berapa kali ke tempat saya gitu. Belum lagi saya lagi sibuk, kadang-kadang mereka nunggu dari pagi dari pagi mereka nunggu sampai kapan saya selesainya. Seperti itu. Nah, itu dari segi kemanusiaan juga tersentuh, saya orang ini kok giat sekali. Pengen sekali gitu rekaman. Dedikasinya kemudian kepada musik akhirnya menyebabkan Dek Jun mewadahi mereka itu. Iya, gitu. mewadahi jadinya. Ya udah saya tampung-tampung aja gitu. Kalau kemudian itu kan tadi yang artinya Dek Jun dedikasinya, sukarelanya itu. Tapi kemudian ketika Dek Jun ngerasakan bahwa album itu benar-benar meledak dan booming itu yang mana mungkin? Atau artis siapa yang pertama kali menurut Dek Jun di luar dugaan Dek Jun ternyata naik? Di album saya pertama, album Hebat lumayan jalan itu. Jadi saya tidak mengalami kerugian. Syukur, Astungkare, kan gitu aja. Kemudian album saya yang booming ya Ngantosan Gegelan, albumnya si Komang, Mang itu, Cucun, Mang Cucun kompilasinya. Kemudian juga album apa namanya Meme Ratunya. Eka Jaya lumayan juga ya. Ya itu. Kemudian Catur Paramita ya lumayan booming-booming waktu itu gitu, lumayan. Nah itu kan kalau boleh dibilang Dek Jun yang saya dengar operator studio iya, bikin lagu iya, ngedeng juga iya gitu. Itu karena memang Dek Jun tidak percaya dengan orang lain atau gimana gitu, sehingga akhirnya semua borongan sendiri atau ada pertimbangan lain? Ada 2 pertimbangan. Ke satu pengiritan yang jelas, ya kan, pengiritan yang jelas. Yang kedua apa namanya? Yang kedua ya saya tahu lagu saya harus bagaimana gitu. Ya kan, waktu itu berarti sebagian besar masih lagu Dek Jun sendiri ya? Masih lagu saya, kemudian juga ada yang bawa-bawa juga, ada juga yang mencipta lagu. Nah, jadi saya tidak ada stok lagu. Intinya kalau pencipta lagu kan pasti ada punya cipta lagu. Ada lagunya, ada. Saya nggak ada seperti itu. Ketika saya dapat penyanyi, saya tahu karakter vokalnya, baru saya bikinin. Seperti itu.
Nah, salah satu contoh umpamanya Ayu Saraswati. Iya. Saya sering dengar dia siaran Ya, di radio di AR. radio AR. Dia bagus ini kalau nyanyi. Datanglah saya ke AR. Yuk, mau nggak nyanyi? Saya kan cuma penyiar ini, nggak bisa nanti saya nyanyi. Ayu kan sering tembang, saya bilang. Nah, jadi saya udah tahu range-nya dia seberapa, oktav suaranya dia seberapa. Langsung saya udah bikinin lagu. Lagu itu lumayan tinggi, lumayan tinggi gini nadanya. Kemudian saya panggil Ayunya, gimana lagunya udah? Ya main dah ke Intan, main. Memang saya sudah siapkan lagu. Artinya bukan artinya bikin tapi menyesuaikan dengan yang itu Iya, orangnya iya, itu ya. iya. Waktu itu Dek Jun masih kuliah atau udah tamat? Ketika mulai Sudah Intan selesai. Dewata, udah selesai ya. Nama Intan Dewata itu dari mana idenya? Tidak tahu saya, pokoknya sepintas saja lah tiba-tiba Intan Dewata. Intan Gitu Dewata aja. Record gitu ya. Ya. Masih ingat nggak sampai sekarang kira-kira ada berapa artis yang pernah ditangani atau dinaungi di bawah labelnya Intan Dewata? Yang jelas saya dulu kalau show itu ada sampai 28 artis ya. 28 artis. Ya. Artinya udah Kalau paketnya udah bisa dikumpulin artinya bisa udah paket ini udah banyak pilihan jadinya Iya, gitu ya. banyak pilihan. Konon waktu itu katanya juga punya manajemen sekaligus bukan hanya rekaman, tapi juga kalau untuk show juga udah punya termasuk perlengkapan juga ya. Iya, punya perlengkapan. Itu dikelola sendiri. Dikelola sendiri, saya yang driver sendiri, soundnya. Ini benar-benar penghematan deh. Driver juga ya, sound juga punya sendiri ya. Iya, Oke, ini keren banget gitu. Nah, kalau kemudian ada beberapa lagu Intan Dewata, kalau saya secara pribadi itu memang menarik, berkesan. Salah satunya mungkin Dek Jun bisa cerita, ini penggemar lagu pop Bali mungkin udah banyak juga yang ngelihat di YouTube dan belakang muncul lagi. Misalnya salah satunya Rindu Ketemu Rindu, Susi Paramita. Terjadinya lagu tuh gimana dan ketemunya Susi itu gimana? Ketemunya Susi itu, Susi juga datang ke tempat saya. Oh, dia yang datang memang. Dia pengen tahu dunia rekaman, terus saya bilang bisa nyanyi lagu apa? Tapi saya biasa lagu Indonesia, nggak bisa lagu Bali, katanya. Dia bilang, waduh, coba nyanyi lagu apa yang bisanya? Waktu itu dia nyanyilah lagu Indonesia, tag gitu. Langsung saya dapat inspirasi, wah ini bagus ini vokalnya gitu. Akhirnya saya terimalah Susi itu, saya gabungkanlah dia di grup Catur Paramita. Betul, ya. Gitu, sama Bayu, sama apa namanya Eka Jaya, sama Gus Ari, itu. Jadi Rindu Ketemu Rindu itu ya? Ya, jadi di sana satu album, kemudian ya itu termasuk Susi itu banyak yang nanya. Saya kan waktu itu pernah membuatkan dia lagu Maruang Tresna. Betul. Itu sampai orang itu nelpon, nangis-nangis di telepon, kok ini seperti lagu saya, seperti itu. Pokoknya wah. Tapi memang Susi juga tidak terlalu banyak keluar ya, artinya tampil di publik gitu ya pada waktu itu ya? Enggak. Jadi ketika dia sudah rekaman, dia pindah ke Jakarta, itu permasalahannya. Sayang banget gitu ya sebetulnya. Lagi dia in-innya gitu, dia pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta. Nah, itu makanya tidak ada lagi Catur Paramita volume kedua, tidak ada lagi. Gitu. Ya itu jadi proses penciptaan lagu Dek Jun memang cenderung seperti itu ya berarti ya? Iya. Spontan gitu Spontan, jadinya? ya. Jadi saya tidak pernah nyetok lagu seperti gini. Nah, kecuali by order, saya sudah tahu karakter vokal orang itu. Orang itu sudah ada yang minta dibikinin gitu ya? Ada, banyak yang seperti itu. Bikinin lagu, saya bikinin seperti itu. Nyata nggak Dek Jun, kira-kira udah ada berapa lagu yang tercipta sampai sekarang? Mungkin 200-an ada. 200, semua udah terekam atau ada masih belum direkam? Ada yang masih belum terekam, gitu. Nah, kalau tadi Dek Jun bilang tahun 2000 mengibarkan bendera putih, alasannya kenapa Dek Jun? Sementara kan ketika itu orang mulai peralihan ke VCD, orang mulai bergairah mengikuti, tapi Intan Dewata tiba-tiba udah memilih tutup itu kenapa? Ke satu itu juga dari kefrustasian ya. Frustasian itu dalam artian saya waktu itu membuat VCD, mungkin pertama saya di Bali bikin VCD ya. Itu juga saya belajar nyoting, baru-baru belajar itu saya waktu itu. Kemudian setelah jadi belum saya pasarkan, tapi di pasaran sudah ada. Ajaib. Ajaib kan? Langsung frustasi. Terus wah kalau begini rugi dong saya. Untuk syutingnya, untuk lagunya, dan lain sebagainya, biayanya kan lumayan. Betul. Gitu. Tiba-tiba sudah dibajak, sudah ada di pasaran bajakannya. Waduh, ini udah rugi nih total ini sudah kalau begini. Nah untungnya waktu itu saya disponsori gitu loh. Jadi ada menutuplah sedikit cost-nya.
Cuma untuk berpikir melakukan lagi sudah kayaknya sulit gitu. Sulit itu. Sulit. Karena sudah saya katakan tadi bahwa saya bukan produser besar, saya hanya produser kecil. Intinya saya tempat gerada-geruduk anak-anak di tempatnya saya. Apalagi ada unsur idealisme tadi yang membantu orang itu ya. Iya, itu. Jadi apa namanya? Waktu itu benar-benar saya pikir. Nah, kemudian saya tahu akan adanya YouTube. Waktu itu belum ada YouTube ya. Tapi waktu itu baru sampai di HP Cina waktu itu ya. Kemudian orang sudah jarang membeli kaset. Betul. Saya bilang, wah ini teknologi akan menghancurkan seni. Waktu itu saya sudah berpikir begitu. Karena apa? Orang dengan mudahnya dia punya HP, beli HP 200.000, dia sudah bisa merekam lagu-lagu yang dia inginkan. Modal di radio, udah gitu langsung merekam. Dapat lagu-lagu hit semua. Seperti itu. Ini udah memutuskan berhenti gitu ya. Tanggapan waktu itu artis-artis yang ada di bawah ya sebutlah manajemen walaupun dia juga mengatakan produser. Tanggapan teman-teman artis-artis itu gimana? Kenapa sih orang masih banyak yang mau rekaman? Udah, kita akan laku kasetnya. Sebentar lagi juga kaset akan hilang. Ganti CD juga akan hilang. Ya sampai saat ini memang benar. Betul. Semuanya akan hilang semua. Tinggal orang langsung upload ke YouTube. Mungkin setelah YouTube mungkin ada lagi yang lebih canggih. Tapi Dek Jun nggak berminat untuk artinya mengikuti perkembangan ini. Kalau sekarang barangkali kan artinya bahwa dengan kemudahan teknologi dan sebagainya tidak seribet dan tidak semengerikan dulu gitu loh perjuangannya. Orang lebih mudah sekarang. Nggak ada keinginan untuk balik lagi, comeback. Ada sih, cuma saya sudah tidak bisa lagi eksis dalam ini punya pengeditan dan waktunya saya sudah nggak punya gitu. Kecuali mungkin ada yang bisa mendukung saya, yang bekerja sama dengan saya, mungkin bisa. Saya ide-ide dan semuanya masih banyak seperti itu. Tapi tangan sendiri udah nggak mampu. Itu. Kalau lagu-lagu yang dulu itu masih ada niat untuk artinya diproduksi ulang lagi, rilis ulang lagi nggak? Bisa, itu bisa. Banyak yang menanyakan, banyak yang tahu-tahu saya, itu Dek Jun, kenapa nggak pernah aktif lagi ya? Lagu-lagunya bagus, masih sering diputar, biasa seperti itulah ininya tuh. Kenapa gini? Bahkan saya ingin sekali show, intinya yang lagu-lagu nostalgia atau tahun 90-an. reuni Intan Dewata Record ya barangkali ya. Pentas reuni ya. Nanya saya gimana kalau di Art Center gitu. Saya sempat suruh ngurus. Kalau nggak salah terakhir waktu kita ketemu dengan almarhum Jimmy Penjurian, kita sempat ngomong pentas itu ya, pentas reuni ya. Belum jadi sampai sekarang ini. Iya. Kalau pendapat Dek Jun tentang perkembangan lagu Bali sekarang gimana? Lagu Bali sekarang kalau menurut saya hanya lewat begitu saja. Dari pandangan saya, karena saya sering dengar di radio sambil sambil driver saya dengar lagunya, aduh kok fales, aduh kok begini gitu. Nah cuma ya itulah saat ini dengan begitu gampangnya mengeluarkan media sosial segala macam. Baru rekamannya dengan gampangnya di mana-mana studio sudah menjamur. Home Kalau studio dulu kan kita benar-benar ketat, studionya cuma ada di Aneka atau dia di Bali ya kan, atau di saya waktu itu cuma itu aja gitu. Baru belakangan muncul setelah Intan Dewata baru muncul Canting Camplung, Kaplug Dadi ya belakangan kan. Jadi yang pertama sekali menggunakan komputer di Bali studio saya. Itu pun karena saya mengalami satu musibah kehilangan alat sehingga saya mau tidak mau masuk ke era digital waktu itu, yang belum sama sekali belum ada gurunya, belum ada yang belajar sendiri gitu ya. Baru sendiri saya yang pakai waktu itu. Tapi nyambung soal kegelisahan Dek Jun tadi ngelihat kualitas, bukan kualitas, tapi artinya Dek Jun lihat ada yang kurang dari lagu Bali, itu nggak menggelitik Dek Jun nggak untuk mencoba, artinya walaupun tidak terlibat langsung, tapi bergerak di belakang layar lagi, minimal mungkin bikin lagu lagi sekarang. Atau ada mungkin bekerja sama dengan yang lain? Ada, cuma mungkin orang berpikir bahwa saya mungkin sudah tidak aktif lagi di dunia musik. Saya masih ada lagu-lagu, masih bikin-bikin seperti itu. Nah terakhir juga seperti Mang Cucun, ada 7 lagu yang belum saya keluarkan. Jadi dia rekaman baru? Ya, sudah terakhir lah rekaman tahun 2000 berapa ya. Itu mungkin 2005 atau berapa gitu. Saya maunya rencananya terakhir itu mau bikin album kedua dia gitu, baru jadi 7 lagu. Ya, setelah Sayang Kayang itu ya. Baru jadi 7 lagu, saya belum keluarin. Lagunya masih tersimpan. Kadang-kadang kan Mang Cucun ketemu sama saya.
Bo, keluarin dong lagunya, kalau nggak bikinin video. Ya oke, mau carilah siapa yang mau nyutingin, siapa yang mau gini. Saya udah nggak gini, waktunya sudah susah. Itu materinya masih ada? Masih. Nah, nyambung soal materi itu, ini kan banyak ada orang juga sekarang tertarik untuk kepingin mengoleksi atau kembali ke lagu lama gitu. Nah, kalau dari koleksi Intan Dewata tuh masih utuh nggak ada sekarang? Masih sih, saya setiap rekaman saya sisihkan dua lagu, dua kaset. Saya pasti simpan itu. Dan artinya untuk koleksi masih ada gitu ya? Masih ada. Dan kalau ada yang berminat masih bisa mendengarkan ulang lagi lagu itu ya? Mendengarkan ulang bisa. Jadi ada beberapa yang sudah saya MP3, kan saya ada waktu, saya bawa dia ke MP3 album itu. Ya walaupun saya harus bersihkan dulu kasetnya yang jamuran, saya buka risikonya dulu. Kan itu ya, kalau yang dulu ya, harus itu dijemur dulu kadang-kadang kan. Ya. Nah, kalau ngerangkum perjalanan Dek Jun dari 90 awal sampai tahun 2000, 10 tahun lebih di lagu pop Bali, kesan apa yang paling tidak bisa Dek Jun lupakan gitu? Yang kalau saya sih tetap nyebut produser, walau Dek Jun mengatakan bukan produser itu. Kesan apa yang paling nggak bisa dilupakan dari pengalaman apa? Pengalaman, ya ada sukanya, ada dukanya. Ini pengalaman yang mana yang tidak terlupakan? Dua-duanya bisa. Yang mana yang paling diingat mungkin? Yang paling saya ingat sekali adalah ketika artis saya mobilnya sudah mau meledak gitu. Saya show, kemudian mobilnya itu keluar api gitu loh di dalam. Jadi saya semua di mobil pas perjalanan ke Karangasem. Itu sampai sekarang kalau saya lewat Karangasem daerah itu, saya selalu ingat gitu loh. Di sini pernah gitu. das kebakaran gitu. Kebakaran artisnya semuanya satu mobil. Satu mobil artis semua. Itu ya. kebakaran karena apanya bermasalah? Mungkin mesinnya atau gimana gitu loh. Sehingga saking bingungnya mereka tidak bisa keluar gitu. Belum pentas atau sudah pulang? Pulangnya. Oh, pas pulangnya gitu. Nah, itu kejadian yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Katanya Dek Jun juga bagi sebagian artis juga dianggap sebagai, ya boleh dibilang bukan hanya produser, tapi juga sebagai, ya mungkin kalau istilahnya sekarang di artis-artis di TV, sebagai maminya gitu. Benar ya katanya? Yang mengayomi artisnya juga gitu ya? Iya, betul ya, kayak gitu. Jadi kalau sudah jebolan dari saya, pasti produser lain pasti akan melirik. Karena dengan lagu yang saya berikan, itu juga saya ajarkan semuanya, artikulasi, ya kan, pitch, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya udah sampai, kalau dia mampu melewati lagu saya, ada yang mau minta nangis-nangis minta turun nada, saya nggak kasih, karena saya tahu dia dapat gitu, segitu. Itu kejamnya saya, gitu ya. Itu kejamnya saya. Tapi gimana perasaan Dek Jun ketika, ya kalau kita sebutlah salah satunya, Eka Jaya misalnya, berawal dari Intan Dewata, akhirnya ke Aneka, naik. Dek Uli dari Intan Dewata ke Janwadi, naik. Ayu Saraswati juga sama. Artinya, yang seperti Dek Jun bilang tadi, artis Dek Jun akhirnya diambil yang lain dan naik. Perasaan Dek Jun gimana gitu? Perasaan saya? Senang aja. Karena memang saya dari awalnya bukan saya katakan tadi bahwa saya itu sebenarnya bukan produser, saya adalah seorang seniman gitu. Ketika anak-anaknya bisa maju, bahagia saya gitu loh. Walaupun mungkin saya tidak mencicipi keberhasilan itu mungkin, tapi itulah pilihan saya. Saya bisa membuktikan kepada masyarakat Bali yang saya pilih itu loh. Naik semua. Jadi semua. Artinya tidak ada keinginan untuk ini artis saya pegang dipertahankan, nggak begitu ya? Saya nggak begitu. Itu haknya mereka kalau memang mereka ingin ke jenjang yang lebih besar atau pengen bayaran yang lebih mahal. Mungkin namanya manusia itu wajar dong. Ya pokoknya saya sekian, saya ingin mencari level yang lebih besar atau salary yang lebih besar. Nah itu nggak masalah bagi saya. Sampai sekarang artis-artis itu masih ingat dengan Dek Jun? Sering kontak masih? Masih, ada yang ingat, ada yang malu, ada yang nggak tahu saya dari mana, ada yang mungkin benci sama saya gitu. Itu nano-nano. Tapi bagi saya, ya pada kesempatan hari ini juga saya katakan bahwa saya bahagia, bahwa apa yang pernah saya prediksikan terbukti pada hari ini. Gitu, itu aja. Boleh sebutkan nggak salah satu artis, satu atau dua mungkin artis orbitan dari Intan Dewata Record yang masih eksis sekarang, yang paling ingat, yang paling berkesan bagi Dek Jun? Ya yang saya paling berkesan ya paling Mang Cucun, karena Mang Cucun itu dari SMA ya sama saya gitu. Katanya kalau harus Dek Jun yang minta izin ke orang tuanya kalau dia pentas ya? Iya. Oke. Ya jadi saya kenal bapaknya, kenal ibunya saat itu, jadi
itu awal-awal dari saya. Saya juga terangsang membuat lagu gara-gara ada Mang Cucun. Jadi saya lihat, oh ini orang vokalnya bagus sekali. Kalau tidak di apa namanya, dapat lagu yang sesuai gitu. Ya, tidak dimotori gitu umpamanya kan, itu kasihan gitu. Nah, ada salam dari Mang Cucun. Kita dengerin ya, coba ya. Tunggu sebentar. Ini mana dia filenya? Ya. Mudah bisa ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pemirsa Kopi Made dan penggemar Kopi Made. Saya di sini Mang Cucun. Saya ingin memberikan kesan dan pesan bagaimana saya dulu di Intan Dewata Record dan bagaimana seorang musisi Mode Jun. Jadi untuk Intan Dewata Record sendiri, saya merasakan kenyamanan di situ, mendapatkan edukasi yang baik di situ. Dalam artian edukasi bagaimana cara bernyanyi dengan baik, bagaimana teknik vokal dengan baik, ya di situ saya mendapatkan semuanya. Jadi bagaimana melafalkan bahasa Bali dengan benar dan baik di saat bernyanyi gitu, karena dulu saya lafal bahasa Bali saya ngawag gitu kan, ya nggak bener gitu kan, maksudnya masih asal-asal gitu kan. Jadi beliau yang membenarkan gitu di situ. Jadi intinya bagi saya untuk Intan Dewata Record itu adalah rumah kedua yang membuat saya nyaman gitu. Dan untuk Mode Jun sendiri itu saya tidak banyak kata ya buat Mode Jun ya, karena apa ya, antara saya dan Mode Jun itu untuk saya pribadi ya, Mode Jun itu sendiri sudah seperti keluarga, beliau seorang yang merangkul, beliau seorang yang penyayang, pendengar yang baik, beliau seorang pembimbing yang baik dalam bernyanyi dan dalam memberikan petuah pun itu terbaik buat aku pribadi, buat Tiang pribadi. Jadi Tiang berharap walaupun tanpa komunikasi, saya berharap Mode Jun selalu dalam kesehatan, diberikan kesehatan, selalu dalam keberkahan, rizki dan kesehatan. Semoga apa yang dijadikan cita-cita sama Mode tercapai, dan segala urusannya dimudahkan oleh Ida Sang Yang Widiwase. Untuk saya pribadi, rasa sayang itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi hanya bisa bilang I love you Mode, sukses selalu buat Mode, jaga sehat, itu aja. Love you. Apa komennya? Ya. Ya, berarti kan apa yang saya bicarakan tadi ya pas kan begitu. Jadi orang-orang yang sudah, intinya artis-artis yang pernah jebolan Intan itu semua mereka mendapatkan benar-benar olah vokal dari saya yang dari nol. Kadang-kadang ada yang dari nol, yang dari nol sampai dia benar-benar sempurna seperti itu. Dan itu kan ada yang unik ya. Tadi Mang Cucun bilang sampai lafal vokal malah bisa dibetulkan. Padahal kan orang berpikir Dek Jun itu kan dari Lampung, tapi malah tahu dan bisa gitu ya, lafal yang betul itu ya. Iya. Apa itu karena pelajaran dari Gongka, anak Bung Medi Cakra? Iya, Gongka sering ngajarin saya segalanya lah. Pokoknya saya cukup lama ya bergaul sama Gongka itu ya. Kadang-kadang main biola, dia kadang-kadang gitu. Saya kadang-kadang nyanyi, dia main biola. Makanya sampai dari pokoknya jam berapa pulangnya selalu jam 2. Walaupun saya mau datangnya jam 9, mau datangnya jam 10, pulangnya jam 2. Asik ngobrol gitu ya? Asik ngobrol gitu. Jadi mungkin kopinya sampai 2 kali keluar gitu. Nah itu yang kemudian Dek Jun teruskan ke anak didik, kok anak didik jadinya, ke penyanyi-penyanyinya gitu ya? Iya, jadi mereka itu rekaman secara tidak langsung. Memang saya tidak bilang bahwa saya mengajari, tidak. Tapi dari rekaman itu mereka menyempurnakan diri sebenarnya. Saya yang mendampingi, menyempurnakan mereka seperti itu. Dan apa yang feeling saya dari awal seperti umpamanya seperti
Ayu Saraswati yang tadinya penyiar seperti bisa melejit jadi artis seperti itu sudah saya pikirkan, sudah saya perkirakan. Dan tetap eksis sampai sekarang ya, malah ya. Entah di label manapun dia, bagi saya no problem. Ya, saya itu jiwanya bebas. Saya tidak mau ada mengikat gitu. Jadi saya tidak mau, sudah saya katakan tadi, saya adalah seorang seniman, bukannya seorang yang berbisnis. Kalau saya berbisnis mungkin saya ikat 2 tahun, 3 tahun. Kontrak, biar nggak kemana-mana gitu ya. Yang jelas, selama album itu masih beredar, ya secara etikanya mereka masih bersama saya. Ya, kan begitu. Setelah itu ya baru silakan. Setelah itu gitu. Silakan lah. Mau kemana? Kita juga bekerja di satu tempat, pasti ingin mencari salary yang lebih tinggi kan? Bisa pindah dari kantor satu ke kantor yang lainnya, sama juga. Masih ingat nggak kata kalau Saraswati lagunya yang paling booming di Intan Dewata yang mana? Menggantung Tanpa Cantel. Menggantung Tanpa Cantel. Mau dengerin nggak Ayu nyanyiin itu? Masa? Ya. Masa ada lagunya? Itu lagu pertama Ayu. Dia ada nyanyiin, tapi ini komentarnya. Om Swastiastu, saya Ayu Saraswati. Saya adalah salah satu penyanyi yang lahir di Intan Dewata Record. Nah, ceritanya itu kenapa saya bisa menjadi penyanyi. Waktu itu produser Intan Dewata Record, Mbak Dek Jun, datang ke Radio AR tempat saya siaran dan membawa kaset lagu Bali untuk saya putarkan di radio. Lalu beliau bilang, "Ayu, suara kamu bagus sekali, suara kamu seksi. Kenapa kamu nggak jadi penyanyi aja? Nanti Mbak Dek buatkan lagu buat Ayu." Wah, keberuntungan sekali buat saya. Akhirnya beliau membuatkan satu lagu buat saya, judulnya Menggantung Tanpa Cantel. Dan boleh dibilang Mbak Dek Jun tuh produser yang sangat berani ya. Waktu itu saya yang tidak punya pengalaman bernyanyi, tapi beliau langsung mempercayakan lagu ciptaannya untuk saya nyanyikan. Dan beruntungnya lagi, ketika lagu itu saya nyanyikan, dan pas Aji Cakra, almarhum anak Agung Madi Cakra, maestro lagu Bali, beliau datang ke studio Intan Dewata Record. Beliau berkenan langsung mengisi biola live di lagu pertama saya yang diciptain oleh Mbak Dek Jun tadi. Sukses banget Mbak Dek Jun dengan studio Intan Dewata Sukses banget Mbak Dek Jun dengan studio Intan Dewata Recordnya yang sudah membuat saya menjadi penyanyi artis Bali seperti sekarang ya. Tanpa diawali oleh sentuhan tangannya Mbak Dek Jun, mungkin saya belum bisa menjadi penyanyi seperti sekarang ini. Dan jadi penyanyi zaman dulu tuh nggak gampang, harus mengalami beberapa seleksi yang cukup panjang. Mbak Dek Jun, sukses selalu, salam kangen dari Ayu, tetap semangat, berkarya lagi ya. Nah, pesan terakhirnya itu berkarya lagi ya, gimana itu tantangan Ayu? Bagi seorang pencipta lagu, gampang mencipta lagu. Yeah. Benar-benar saya katakan, mungkin dalam 5 menit saya bisa mencipta lagu. Yeah. Yang penting saya memang lagi mood dan saya melihat karakternya saya suka. Gitu, saya suka. Bisa dapat ketemu lagunya bisa gitu. Dapat ketemu lagunya, entah itu lagu bagaimana model. Karena saya pencipta lagu, saya mendengar vokal orang. Itu seperti memberikan rasa kepada saya untuk membuat lagu. Justru setelah mendengar itu malah ide ini muncul gitu. Ya, jadinya. itu muncul seperti itu. Jadi, tapi saya pernah mengalami stuck sedikit bicara. Waktu itu saya dapat orderan 20 lagu. 20 lagu sekaligus ya. Untuk proyek? Untuk proyek lagu Bali 1, lagu Indonesia 1. Nah, ketika itu saya stuck gitu loh. Jadi di pertengahan satu album sudah selesai dan lagu itu memang saya katakan bahwa itu mungkin the best saya gitu. Nah, lagu anak-anak. Karena saya berusaha untuk mencari lagu di luar dan saya sodorkan kepada yang ingin membawakan, semua ditolak. Kepinginnya lagu dari Dek Jun sendiri gitu. Jadi bukan lagu dari saya sendiri. Jadi dia ingin bener juga menseleksi ini lagu anaknya ini supaya benar-benar lagu yang the best dia. The best di matanya dia, saya juga kurang tahu bagaimana ada kriterianya. Betul. Mungkin dia karena dia merasa bahwa vokal anaknya juga itu sering menang gitu. Jadinya dia merasa bahwa anak saya harus diberikan yang terbaik seperti itu. Jadi saya banyak meminta lagu-lagu anak-anak tapi nggak cocok gitu. Ya, nggak cocok. Gimana lagu ini, Pak? Aduh, ini enggak dah yang ini. Enggak dah gitu. Akhirnya start. Akhirnya saya mencipta mungkin sampai 7 itu sudah stuck saya, udah yang terakhir itu, dan saya cari terus
lagu-lagu itu untuk disodorkan. Akhirnya ya mungkin ada 2 atau 3 lagu lah dalam satu album itu. Gini, ada ciptaan orang lain, dan itu membuat saya sempat stuck gitu, tidak bisa mencipta lagi. Apapun tidak Karena keluar. artinya dalam kondisi tertekan juga gitu ya, artinya. Ya, kurang bebas berkarya juga gitu ya. Bukannya kurang bebas pasti membebaskan gitu ya. Tapi kita itu mencari tema, kemudian kita terteror, membuat yang terbaik dari segi syairnya harus padat, musiknya harus padat seperti itu. Jadi kita terteror waktu itu gitu loh. Jadi malah nggak nyaman pekerjaan, idenya nggak keluar gitu ya. Paksa-paksa. Kemudian ada yang order tuh lagu. Aduh, kok belum jadi lagu saya? Belum selesai. Masih ngerjain yang ini juga ya. Belum selesai gitu. Jadi ada pesanan lagu tuh, saya memang benar-benar stuck waktu itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau Dek Jun jual lagu pada waktu kepada orang, boleh tahu pada masa itu satu lagu tuh berapa Dek Jun kira-kira? Akhir 90-an itu mungkin orang pengen tahu juga berapa sekarang udah beli lagu itu. Ya. Itu biasanya saya tidak menjual ciptaan saya hanya lagu saja, tapi langsung satu paket dengan arrange gitu. Berapa itu nilai untuk rekaman, arrange, lagu? Kalau tidak salah zaman itu 2,5 juta apa kalau nggak salah. Udah dengan lagu, rekaman sama aransemen musiknya? Sama ngajarin juga plus. Ngajarin lagi plus, wah, paket komplit gitu. Dek Jun, kalau Ika Jaya ketemunya di mana? Kalau Eka Jaya, dia datang ke studio. Salah, dia datang ke studio. Kemudian intinya ingin melamar jadi penyanyi. Nah, waktu itu saya tes lagunya. Loh, kok mirip Widi Widiana ya suaranya dia? Ah, itu mirip sama Widi Widiana vokalnya dia. Tapi ya lumayan juga bagus kan gitu saya ya. Oke, terima. Udah diterima akhirnya. Tapi bagaimana membentuk karakter supaya tidak mengekor? Saat itu kan Widi Widiana lagi kuat-kuatnya. Lagi kuat-kuatnya. Jadi di situ di studio itu juga saya kadang-kadang membentuk juga karakter vokal seseorang. Jadinya saya nggak suka kalau seseorang itu ngemiripin vokal yang sudah ada gitu. Saya nggak. Pokoknya Intan Dewata harus beda gitu ya. Meniru vokal yang sudah ada. Jadi itu saya juga tuning karena saya di operator. Jadi saya bisa membedakan sedikit. Mungkin vokal dia kalau nyanyi sama mungkin sama banget. Betul. Tapi saya bisa membuat dia tebal, bisa membuat dia tipis. Gitu. Vokalnya itu. Itu jadi, awalnya dengan Eka gitu ya? Dengan Eka. Sama Widi Widiana. Akhirnya saya terima. Tapi Dek Jun waktu itu punya feeling nggak Eka juga bakal melejit? Feeling? Artis yang udah saya ambil, saya punya feeling bahwa ini akan melejit. Entah kapan itu melejitnya. Yang just feeling saya sudah tepat gitu loh. Dan masyarakat Bali kan tahu semua bahwa ini kita dengerin Eka yuk. Ya. Oke. Ini bisa kebuka nggak di sini ya? Ini kalau nggak salah dengan gom dia baru kebuka. Pertama kali saya mendengar nama sosok Dek Jun, yang terbesit di benak saya adalah beliau adalah seorang produser wanita industri rekaman lagu Bali yang pertama, sosok wanita yang tangguh, yang sangat bersemangat ingin memajukan lagu Bali di era itu ya. Kedua, sosok Dek Jun di mata saya adalah orang yang paling berjasa bagi perjalanan karir karir saya di industri rekaman lagu pop Bali. Beliaulah orang atau produser pertama yang mengangkat dan menerima saya menjadikan saya seorang penyanyi di industri rekaman lagu Bali. Ketiga, sosok Dek Jun itu bagi saya adalah seorang guru, seorang panutan yang penuh semangat ingin memajukan waktu di era zaman itu, di mana lagu Bali pertama kali kita keliling keliling di daerah-daerah itu bersama Intan Dewata Record ya. Sedangkan Pangkualau Band itu sebelumnya memang bentukan dari
Intan Dewata Record. Sebelum nama Pangkualo Band itu, nama bandnya adalah band Intan Dewata Record waktu itu, yang kita pertama kalinya roadshow keliling ke daerah-daerah di seluruh Bali waktu zaman itu ya. Dan yang mencetusnya pun adalah seorang Dek Jun. Dan saya dikenalkan di masyarakat waktu itu karena belum ada media seperti sekarang ya. Dari Pesan pertama yang saya kemudian Widya ingat sampai sekarang adalah, dimanapun kamu pentas, berapa orang yang kamu melihat malam itu, berarti sedikit tidaknya sejumlah sebegitu orang mulai mengenal kamu pada malam itu. Karena nggak seperti sekarang kita ada media Instagram, ada media sosial lainnya ya. Kita mau menjadi apapun sekarang sepertinya lebih gampang gitu. Tapi kita dulu promosinya, keluar album promosi keliling kita di masyarakat, di daerah-daerah itu ya waktu itu ya. Dan saya sebagai anak didiknya beliau, Dek Jun, selalu berdoa semoga Dek Jun selalu sukses, selalu sehat, selalu diberkati kesehatan, selalu panjang umur, dan selalu sukses di dalam hal bidang apapun. Yang Eka Jaya mengucapkan berterima kasih sekali kepada jasa-jasa beliau, seorang sosok Dek Jun, atas karir saya, atas gemblengannya, atas didikannya, dan namanya pun Eka Jaya itu adalah pemberian dari Mbok Dek Jun. Terima kasih atas semuanya. Semoga Mbok Dek Jun selalu diberkati kesehatan. Tadi dibilang bahwa ada pesan katanya, dimanapun nyanyi, seberapapun yang nonton, segitu yang bisa menghargai kamu, berikan yang terbaik, begitu ya? Iya, betul. Jadi ketika saya mau berangkat, saya katakan pada anak-anak, saya waktu itu bayangkan kalau show membawa artis 28, bagaimana cara membayar? Ya kan? Iya. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau kita satu grup, itu pernah full dibawa? iya. Dan itu saya nyanyi pernah sampai jam berapa kalau 28 penyanyi? paling dia nyanyi dua-dua atau satu-satu seperti itu. Dan saya show dalam hari umpamanya malam minggu atau galungan itu, saya bisa show di tiga tempat. Tiga tempat ya. Tiga tempat itu bisa di umpamanya di Bangli, Karangasem, Gianyar, bisa seperti itu. Bisa juga Denpasar, Gianyar, Karangasem, bisa seperti itu saya show. Ngejar waktunya 3 kali dalam semalam. Itu berputar gitu. Jadi berputar, artis saya 28 itu saya putar. Jadi si Eka aja ya bisa nyanyi dalam 3 tempat. Gitu. Umpamanya di sini duluan, habis itu dia berangkat ke sana. Dari sana berangkat lagi ke sana. Yang dari Karangasem pindah ke sini. Yang dari Karangasem sini pindah. Itu 1 bulan itu saya bisa sampai show bisa sampai 28 kali, sampai 23 kali. Hampir tiap hari jadinya. Bisa jadi seperti itu. Maksudnya ada 28, 23 mungkin ya sama seperti umpamanya satu hari ada kejadian kita show di 2 tempat gitu atau 3 tempat dengan artis yang sama itu. Nah ya dengan mengakalinya mungkin saya bisa kerjasama dengan lawak. Jadi artis yang ditunggu belum datang ini, lawaknya main dulu. Berarti kalau lawaknya kelamaan bisa ditebak ya artisnya belum nyampe. Artisnya belum datang. Ya seperti itu. Jadi Jadi sebelum keberangkatan kami show itu, nah ini juga yang membuat artis-artis zaman dulu tuh dikenang sama masyarakat karena mereka sudah memasyarakat gitu loh. Betul. Jadi umpamanya pernah show di Gianyar atau pernah show di Karangasem. Jadi mereka tahu, oh ini jeneng Eka Jaya gitu umpamanya. Kalau sekarang bukan hanya di YouTube gitu ya. Ya, YouTube kan tidak semua orang kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Kalau ini ketemu langsung ya? Ya, kalau dia show di desa otomatis satu desa itu pasti tahu semua gitu.
Nah, ini yang membuat juga mereka terkenal di mana-mana. Karena saya paling gencar, saya keliling, tidak ada banjar yang tidak pernah saya singgahi. Iya, kalau dengan frekuensi sekian kali pentas itu banyak itu ya. Nah, kita juga berangkatnya waktu itu Eka Jaya memang lagi top ya, Mang Cucun, semuanya itu yang lagi top. Saya katakan, ini ada loh teman-teman yang lain yang hanya mungkin punya lagu satu yang tidak seberapa ngetop seperti itu. Ya, tapi dia melengkapi. Dan jangan minta honor yang saya pribadi harus sekian karena saya ngetop. Ini kebersamaan. Saya juga nggak tahu pentas malam itu apa kita untung apa kita rugi. Yang penting nasi bungkus pasti dapat. Kan begitu, ya kan? Nanti sudah selesai panitia ada berapa segini, baru bagi. Ada uang segini untuk desa sekian, untuk Dejun sekian. Ya berbagilah yang setengah potong itu. Benar-benar kekeluargaan jadi pada waktu itu ya. Artinya tidak memandang senior populer, nggak, artinya biar sama rata dapat sama rata kita gitu, sama rata. Tapi mungkin ada lebih sedikit, yang lebih senior dapat lebih sedikit gitu. Cuma kalau banyak mungkin tidak bisa. Kalau kita pikir-pikir tiket zaman dulu masih berapa, 3.000, 5.000 ya, nggak begitu banyak gitu loh. Jadi kalau dibilang ada ya adalah. Iya, kalau gitu. Di art center paling mahal 10.000, kalau di desa-desa masih 2.000, 3.000 rupiah ya. Paling tinggi ya kan, 5.000 paling tinggi. Jadi saya ajak mereka ngayah gitu loh. Saya ajak mereka ngayah, Dana Punia. Mungkin tidak saat ini kamu mendapatkan uang cash dari show ini, tapi besok-besok mungkin kelaknya ada jalan untuk kamu. Dan apapun itu gitu. Sampai sekarang kan gitu sampai ya. Sekarang. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan Dana Punia, dengan kita ngayah seperti itu, ada dalam bentuk lain yang akan datang kepada rezeki kita akan gitu. datang ya, gitu. kepada kita. Satu lagi, kalau Dek Uli dulu kan di Chandraswari sempat rekaman di Intan Dewata juga, itu gimana prosesnya? Jadi Dek Uli memenangkan lomba, waktu itu saya jadi juri juga kalau nggak salah di radio, kemudian Dek Uli salah satu pemenangnya. Nah, kemudian sama siapa lagi ya waktu itu? Ya itu dibikinkan album sama Pak Tuswandi, dibikinkan album, direkod lah di tempat saya. Nah, di situ juga masa-masa penggemblengan juga. Saya udah katakan kalau ada yang masuk ke tempat saya, apalagi zaman dulu itu recordingnya masih manual. Fales ya kamu ngulang, Fales kamu yang ngulang. Iya, katanya itu ya benar ya. Nggak boleh Fales, kalau Fales ngulang deh. Ayo, kita dengarkan ini omongannya Dek Uli ini. Fales ngulang. Dek Jun galak gitu katanya. Kalau Fales ngulang gitu. Saya kenal sama Mo Dek Jun itu waktu pertama kali rekaman, belum gabung di rekod manapun. Waktu itu masih di grup Chandraswari dan rekamannya di Intan Dewata Record. Nah, yang jadi operator studionya waktu itu yang punya Intan Dewata yaitu Mo Dek Jun. Kesan saya Mo Dek benar-benar seorang yang mentor bagi saya yang luar biasa. Pokoknya kalau fales ya udah ulang dari awal gitu. Tidak boleh ada satu kesalahan pun dalam rekaman kalau sudah operatornya Mbok Dek Jun. Kesan pertama saya kenal, saya agak takut karena orangnya sebenarnya bukan galak sih tapi tegas ya. Karena setiap take vokal kalau nyanyinya nggak beres gitu siap-siap aja Mbok Dek Jun bakalan teriak-teriak dari ruang operator sana. Tapi kalau nggak mengalami proses seperti itu ya mungkin saya nggak bisa jadi penyanyi seperti sekarang ini. Pokoknya saya nggak ada pertanyaan apapun, saya cuma mau bilang terima kasih banyak Mo Dek sudah menuntun saya bisa menjadi penyanyi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak. Senang dan bangga bisa kenal. Galak katanya ya. Benar ya, galak, tegas. Saya ada tawar-menawar. Jadi kalau masalah itu kan saya lebih sudah mengetahui. Jadi lagu yang saya ciptakan atau lagu ini dia range seberapa, dia pasti mampu melalui. Jadi dia harus berusaha. Itu. Nggak boleh malas gitu jadinya. Iya. Kadang ada orang segini aja gitu. Itu Bayu, Sita Bayu KW, ya kan, Bayu KW. Dia ya sampai nginep-nginep di studio saya, ya termasuk Eka itu namanya Gerada Geruduk lah dulu ya kan, lama di tempat saya.
gitu, makan di sana, tidur di sana, kita kumpul jalan bareng. Saya udah biasa. Nah, Bayu itu take vokalnya malam-malam. Jam 12 baru take vokal. Bayu kawin. Kenapa harus tengah malam? Karena pada saat malam itu suara lebih gini. Lebih tinggi dia. Sedikit. Ada alasannya, pertimbangannya ya? Itu dia mau minta nurunkan nada waktu nyanyi Singla Kampit kalau nggak salah ya, lagu saya itu. Apa turunin besek dek, pakai nyelsan gitu. Sing, pokoknya tetap bertahan di sini, gitu. Menurunkan nada kan gampang sebenarnya, hanya menurunkan kita turunkan aja udah nggak ada 1 menit gitu loh. Tapi saya ingin dia dapet apa namanya? Feel lagu itu. Feel lagu itu biar dia dapet gitu loh. Sampai buka baju. Nah, jadi kelawan ini buka baju. Tanya Bayu, sampai buka baju take vokal, gitu. Jadi dia harus dapat lagu itu, dia harus dapat nada itu. Dan saya saya percaya bahwa dia akan dapat. Seperti itu. Iya, itu ketegasannya ya. Makanya dibilang tadi ya, termasuk juga artinya tidak segan kalau emang salah ya salah, ngulang yang ngulang demi hasil yang maksimal gitu ya. Oke. Makanya dulu tuh lagu satu aja kok lama sekali sih rekamannya. Ya begitu, karena bukan jam nyanyi kita langsung seperti sekarang ini kan lewat-lewat aja. Ada fales, ada gimana, lewat aja gitu. Saya nggak bisa dengar yang orang seperti sekarang itu. bisa di auto tuning gitu Ya. sekarang kan susah. Sekarang kan ada digital. Oh ini kurang naik penaikannya nih, grafiknya bisa. Tapi ketika pentas hancur kan itu jadinya. Nah, yang terakhir Dek Jun, ada ini nggak, ada mungkin pesan Dek Jun mungkin kepada penyanyi generasi sekarang atau mungkin termasuk alumnus Intan Dewata Record gitu yang baik yang sudah tidak menyanyi lagi atau masih aktif sekarang, apa mungkin pesan Dek Jun? Pesan saya tetap berkarya ya. Saya sendiri juga dari usia saya yang sekarang sudah boleh bilang kepala 5 ke atas, saya masih berkarya. Saya masih bikin kayak kemarin. Ya untuk ngibur-ngibur saya ada bikin lagu lah kemarin waktu pandemi itu kan tidak boleh kemana-mana. Ya lagu ore-ore aja saya bikin, bisa jadi gitu. Jadi saya tetap ingin mereka berkarya dimanapun itu. Mereka memang sudah saya prediksi pasti akan jadi. Jadi yang saya sudah punya feeling untuk mereka, dan nggak usah rasanya malu ketemu sama Modek Pijani sing di label Intan Dewata, nggak usah malu sama saya. Saya orang yang sangat-sangat free gitu loh. Jadi tidak perlu merasa takut, merasa janggal, merasa gimana. No, saya tidak seperti itu. Tetap gitu. berteman, tetap keluarga berteman, gitu tetap ya. keluarga bagi saya gitu ya. Okay. Nah, suatu kebanggaan bagi saya bahwa yang pernah anak didik saya atau pernah saya dampingi sampai dia saya bikinkan karakter. Bagaimana kan seseorang penyanyi itu kadang-kadang kan dia tidak tahu dia mau alirannya kemana gitu. Ya. Karakternya seperti apa dia yang kemana, pas. yang pas gitu. Dan itu bisa ditemukan ketika di Intan Dewata itu kan gitu. Ya, intinya tetap aktif berkarya, kreatif berkarya. Gitu. Untuk yang baru, ya tadi kita kembali lagi ke zaman dahulu. Seperti saya juga dulu belajar dengan gungkanya maestro lagu Bali, tetap mempertahankan seni budaya Bali. Oke, Gitu. tetap Intinya. pertahankan seni Tetap, budaya Bali. Ya, terima kasih atas obrolannya. Saya manggil Dek Jun nggak enak karena kayaknya lebih kelihatan Dek Jun ini. Cici Dek Jun. Terima kasih obrolannya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dan nanti siapa tahu ada kesempatan kita wujudkan janji dulu. Reuni artis-artis Intan Dewata Record ya. Oke. Terima kasih Dek Jun. Semoga sehat selalu dan tetap salam cangkir kopi hangat.